putusan Majelis Kehormatan DKI sudah menyatakan dokternya tidak kompeten, itulah penyebab buta ini. Udah kelihatan memang mereka semua. Oke. Pertanyaan saya begini, sambil ini putus. Ya. Anda telah berusaha berapa kali untuk menghubungi rumah sakitnya agar mau membiayai atau pertama pernah nggak dapat 5 perak pun dari mereka? Dari dokter nggak ada sama sekali. Di tahun 2014 saya di Jakarta kelaparan pas bulan puasa, saya minta 50.000 pinjam ke istrinya, tidak ada sama sekali dia kasih. Istrinya masih pejabat sekarang? Iya, enggak tahu, saya nggak tahu apakah dia masih kepala. Dokternya masih di rumah sakit Sangatta? Masih berkeliaran bebas di luar sana, senang-senang. Rumah dokternya masih, dan Menteri Kesehatan tidak menjatuhkan sanksi sama dia? Enggak. Waktu itu Kanwil Kesehatan pun nggak ada yang peduli, sana kan ada pengawas. Enggak ada, karena apa? Kepala Dinas Kesehatan tuh istri dokter. Semua bantuan saya diblok, anggaran saya tidak ke Jakarta. Terakhir saya ambil rujukan, Dokter Jainuddin bilang apa? Ibu hebat sudah laporkan saya ke Jakarta. Saya bilang, dok, saya pengen tahu kenapa mata anak saya buta, dok? Kenapa dokter berani operasi anak saya di 2013? Sedangkan di 2015 ada pasien yang seperti anak saya, itu orang KPC, anak karyawan. Kenapa dokter langsung rujuk ke Jakarta? Kenapa di tahun 2013 dokter berani operasi anak saya bilang kayak gitu. Dan sampai hari ini Menteri Kesehatan yang adalah yang mengeluarkan izin praktek dokter, sampai hari ini izin praktek dokter itu tidak dicabut oleh Menteri Kesehatan. Enggak, saya nggak tahu. Yang jelas saya nunggu hasil dari MKDK itu hampir 2 tahun. Laporan saya 2016. Saya datang sendiri ke MKDKI. Gitu. Ya. Melapor tanpa didampingin siapapun. Saya menantang tim kuasa hukum dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ya. Karena di butir 1 disebutkan bahwa tim dokter tidak kompeten sehingga terjadi kejadian ini. Tapi di butir 3 disebutkan bahwa bukan berarti tidak kompeten itu bukan berarti lalai. Kalau Anda sarjana hukum, hadapi saya. Kapan kita debat terbuka? Ya. Oke, dengan adanya Kopi Joni, kita berdoa, kita percaya bahwa mudah-mudahan Bang Hotman ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menolong anak ini ya. Makasih, Bang. Karena kalau kita lihat sekarang masa depannya terus terang pasti semuanya dia membutuhkan kehadiran orang lain untuk bisa bergerak, jalan dan segala macam. Iya. Dan anak ini anak nggak berdosa, dia nggak tahu apa yang dilakukan sama dokter, dia hanya duduk di meja operasi, dia nggak tahu bahwa matanya, penglihatannya dicuri dari dia untuk seumur hidup dia nggak bisa ngelihat lagi. Jadi mudah-mudahan Bapak, dokter dan semua pihak rumah sakit, kalau Anda yang pernah melakukan operasi, semoga Tuhan mengetuk pintu hati Anda tahu apa yang harus Anda lakukan pada anak ini. Oke? Baik. Abang terima kasih, silakan Bang menutup. Fotoin. Ya, jadi diminta kepada semua tim kuasa hukum pengacara di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, agar kita bahu-membahu membantu memperjuangkan nasib anak ini, terutama somebody must be responsible. Yes. Secara perdata terutama. Ya. Oke. Kalau orang buta masa depannya hancur, keluarga ini berhak menuntut ganti rugi. Iya. Saya mengetuk hati tim kuasa hukum di Kalimantan Timur. Iya. Untuk saya akan bersedia membantu juga dari Jakarta. Oke. Ya. Terima kasih Ibu yang kuat, Ibu, Nenek juga yang kuat ya. Dan kita mengucapkan terima kasih untuk semua masyarakat yang berbondong-bondong juga sampai ngambil nomor sekarang ya Bang untuk datang ke Kopi Joni. Baik. Terima kasih penonton, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah juga buat Abang. Sampai keringetan loh Abang. Berdebat tadi sama Dokter Ani ya tadi ya. Baik, jangan kemana-mana Ibu, terima kasih buat kehadiran di Hotman Paris Show. Tadi benar-benar menyentuh banget ya satu cerita dari ibu, perjuangan seorang ibu yang berjuang demi anaknya dan sampai bela-belain nginep di masjid yang adanya deket banget dengan Kopi Joni dan ketemulah sama Abang. Ya kita berdoa mudah-mudahan ada jalan, ada satu bentuk pertolongan buat si anak ini ya Bang, termasuk lewat Bang Hotman. Terima kasih bintang tamu, makasih Angel Elga. Bang, udah lengkap, kita menutup acara Hotman Paris Show tanpa quotes dari Hotman Paris, silakan. Tadi bicara soal jam terbang dan pengalaman. Ada suatu bukti sejarah.
rumah sakit paling terkenal, rumah sakit medis di Amerika, Johns Hopkins, itu terkenal gara-gara seorang yang bukan dokter, namanya Vivian Thomas. Tapi karena keuletan dia menjadi jago operasi. Operasi jantung terhebat di dunia. Itulah yang membuat rumah sakit Johns Hopkins terkenal. Ya, makanya ada seorang ahli mengatakan, pengalaman memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Keyakinan memungkinkan Anda melakukannya. Pengalaman saya jam terbang yang tinggi ditambah dengan keyakinan, itulah membuat saya banyak berhasil. Salam Hotman Parisho. Aleta.